Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, topik pada hari ini adalah tentang apa itu graphic design. Okey, so saya akan cerita sedikitlah latar belakang graphic design, bidang kita yang sedang kita pelajari ini. Okey, so graphic design ini adalah a problem solving activity which combine visual sensitivity with skill and knowledge in area of communication, technology dan juga business. Okey. So dia involve ketiga-tiga ni, skill and knowledge, alright? And the graphic design process is a problem solving process, one that require substantial creativity, innovation dan juga technical expertise. Lepas kita dah ada skill and knowledge, kita kena requirement kita adalah masih kreatif dan kita tahu macam mana kita nak buat satu innovation dan juga technical expertise lah, iaitu graphic software. Graphic design practitioner selalunya kita ada specialize in structuring and organizing a visual information to aid communication and orientation. Ini yang kita panggil sebagai communication design yang sedang kita belajar pada semester ni. So, bila kita dah ada skill, knowledge kita yang memerlukan ketiga-tiga requirement ini, so baru kita akan start structure macam mana kita nak buat problem solving itu. Jadi conclusion dia adalah sebagai graphic designer, inilah dia. Okey, pertama, kedua, kita tahu problem solving proses dan ketiga, kita kena communicate lah. So itu yang dapat mencapaikan kita sebagai graphic designer. So kalau you tengok dekat sini, visual communication iaitu graphic communication yang you sedang belajar, ada image, ada words, idea, untuk convey information kepada audience, untuk kita sampaikan information kepada audience. Okay, so itulah dia graphic designer. Okay, now tentang bidang-bidang dalam graphic design area. So we are talking about communication design, spesifik dalam graphic design area. So kita ada lima pecahan yang paling penting, which is corporate identity and branding. Kita ada advertising, illustration, publishing dan juga multimedia. So kelima-lima ini sangat penting dalam bidang grafik untuk kita sampaikan message, untuk kita communicate dengan klien kita. So, yang pertama kita nampak corporate identity and branding. So ini involve logo, involve kita punya business card, paper bag, maksudnya brand image tentang sesuatu servis, company, event ataupun institusi. Yang ini adalah corporate identity and branding. Advertising pula adalah dalam bidang advert, which is pengiklanan. Dalam pengiklanan kita ada screen, kita ada print. So screen adalah macam TV commercial, kita ada electronic billboard, that one is screen. Print pula adalah macam dalam newspaper, dalam surat khabar, apa yang you lihat ada print tentang advert, itu semua kita panggil print advertising. Okay. So illustration pula, dia ada manual ataupun dia ada digital illustration. So dia ada dua bidang dalam illustration ni. Dan application dia sangat banyak. Boleh jadi you nak lukis untuk advertising, boleh jadi you nak lukis untuk buku kanak-kanak. So dia meluaslah untuk illustration ya. Publishing adalah penerbitan buku. Maksudnya apabila kita nak sampaikan message kepada seseorang, of course kita bukan message lah, information yang lebih mendalam tentang sesuatu topik. Kita kena publish buku lah. So melalui buku itu kita dapat communicate dengan kita punya customer ataupun kita punya audience. Okay? Dan last sekali adalah multimedia. So multimedia ni pun penting dalam zaman sekarang, di mana kita ada website, okay? Kita ada e-books, kita beli semua online. So itu semua adalah dalam bidang multimedia, which is dalam bidang grafik lah. Jadi semua ini dia involve macam mana kita sebagai designer nak communicate dengan kita punya audience. Jadi 5 bidang ini paling penting lah dalam bidang grafik, okay? So untuk semester ini yang paling penting you akan belajar ini, corporate identity and branding, okay? Untuk kita punya subjek lah, communication design, untuk semester ini. Alright? So saya harap jelas sedikit. Saya akan continue dengan slide lain. Thank you.